Selamat datang di Linescom TV, sebuah tayangan yang inspirasi, membahas mengenai profesi dan ekonomi kreatif. Kami ingin menyampaikan bahwa setiap usaha yang kamu tekuni akan sebanding dengan kerja keras yang kamu tekuni. Aku itu sempat nggak lanjut ya, sekitar 4 tahun karena aku nggak ada biaya dan dana untuk melanjutkan sekolah penerbang ini. Setelah itu aku menunggu yang kayak semacam dibilang beasiswa juga bukan ya, mungkin sponsor kali ya, seperti dipinjemin dulu jadi uangnya untuk biaya sekolah, nanti baru bisa diganti setelah kita udah bekerja. Profesi pilot merupakan profesi yang sampai saat ini menjadi impian banyak orang. Bisa dibayangkan bagaimana senangnya jika impian pilot menjadi kenyataan seperti Sony Pasadena. Yuk kita tanya-tanya kepada Sony Pasadena bagaimana kondisi penerbangan di masa pandemik. Nama aku Sony Pasadena, usia aku 29 tahun, profesi aku sebagai penerbang. Pada saat sebelum menjadi penerbang, motivasi aku menjadi penerbang adalah karena aku memang dulu suka ya kalau ngelihat pilot itu di bandara. Awalnya sih itu waktu kecil, sampai aku suka main flight simulator di komputer. Walaupun aku nggak ngerti-ngerti banget gitu loh, aku belum paham dulu, tapi aku seneng aja gitu kalau misalkan harus bisa nerbangin pesawat. Dulu awalnya sih impian, memang impian. Setelah lulus SMA itu, impian aku itu nggak langsung bisa aku wujudkan gitu aja, karena memang dulu kan sekolah penerbangan itu kayak di STPI Curug itu sempat tutup ya pada saat, bukan tutup sih, maksudnya tidak ada pembukaan di tahun itu. Jadi aku cari sekolah swasta yang bisa ngelanjutin impian aku. Ya pertama itu aku daftar di salah satu sekolahan di daerah Halim ya, sekolah swasta namanya Draya Flying School. Di Draya Flying School itu aku sempat menempuh pendidikan PPL. PPL itu ibaratnya kita kelas 1 lah ya, karena ada 3 tingkatan, PPL, CPL, dan IR. Untuk PPL itu aku di Draya. Setelah dari Draya aku selesai PPL, aku itu sempat nggak lanjut ya, sekitar 4 tahun karena aku nggak ada biaya dan dana untuk melanjutkan sekolah penerbang ini. Setelah itu aku menunggu yang kayak semacam dibilang beasiswa juga bukan ya, mungkin sponsor kali ya, seperti dipinjemin dulu jadi uangnya untuk biaya sekolah, nanti baru bisa diganti setelah kita udah bekerja. Nah, aku bergabung di Angkasa Aviation Academy di tahun 2014 untuk melanjutkan tingkat 2 dan tingkat 3 sekolah aku. Dari situlah aku dapat kesempatan untuk melanjutkan sekolah tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun. Setelah itu baru aku bisa lanjut sebagai pilot di Wings, karena dari Angkasa Aviation Academy ini aku bisa langsung diterima di Lion Group. Kira-kira seperti itu untuk bukan perjuangan siapa ya, jalan cerita dan background kenapa aku bisa jadi pilot sampai sekarang. Dan kenapa aku memilih jalan aku sebagai pilot, aku rasa mungkin udah emang jalannya kali ya, udah aku memang dari kecil tuh emang motivasinya seperti menjadi seorang pilot. Kira-kira seperti itu. Pagi semuanya, balik lagi di Linescom TV bersama gue Mahadina Olindiva dan juga ditemani sama pilot yaitu Sony Pasadena. Selamat pagi. Nah, mengenai pilot nih, udah berapa lama sih kerja di pilot? Kerja sebagai pilot kurang lebih udah 3 tahun semenjak tahun 2017 setelah lulus dari sekolah. Pertanyaan penting nih, gimana sih proses menjadi pilot? Proses menjadi pilot itu yang pasti kita harus mengikuti sekolah penerbangan, akademi penerbangan. Contohnya seperti sekolah saya, Angkasa Aviation Academy, atau bisa juga dari Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug. Oke, kan pasti akademi itu kan ada persyaratan untuk masuk menjadi pilot nih. Apa aja sih persyaratannya? Persyaratan menjadi pilot yang udah pasti kita harus lulus sekolah setingkat SMA ya. Tapi untuk jurusan IPA, IPS, bahasa ataupun SMK bisa. Kemudian boleh pakai
kacamata atau normal? Untuk pemakaian kacamata bisa, tapi selama masih dalam ambang batas ya. Ambang batasnya aku kurang tahu sih berapa. Oke. Tanggung jawab keselamatan penumpang nih di tangan pilot kan, gimana rasanya menanggung tanggung jawab tersebut? Menanggung tanggung jawab sebagai pilot itu justru jadi motivasi ya buat aku ya, motivasi dalam artian karena aku punya tanggung jawab untuk membawa nyawa penumpang selain nyawa aku sendiri, jadi aku termotivasi untuk kerja lebih konsentrasi lagi, meningkatkan sisi safety dan keawasan aku dalam bekerja. Pernah ngalamin masa kritis dalam penerbangan nggak, Son? Masa kritis mungkin dalam actual real ya penerbangan aku nggak pernah, cuman kalau simulator sih aku diajarin. Nah, kan simulator pasti kan ada kritisnya ya? Iya. Cara ngehadapinya tuh kayak gimana sih? Cara menghadapinya ya kita diajarin tahapan-tahapan prosedurnya, misalkan kayak emergency prosedur, terus abnormal prosedur dan normal prosedur. Jadi kita tuh udah bener-bener dilatih supaya kita qualified membawa pesawat terbang dari simulator ke dunia nyata gitu. Jadi supaya kita kalau terjadi apa-apa di dunia nyata kita udah siap. Cuman alhamdulillah aku selama ini di dunia nyata belum pernah dapat masa-masa yang kritis sih. Gimana koordinasi antara pilot dengan pramugari di saat penerbangan maupun kritisnya? Biasanya sebelum kita memulai penerbangan di awal penerbangan misalkan di hari pertama itu sebagai seorang kapten harus memberi briefing ke pramugari dan co-pilotnya. Nah di isi briefing itu nanti dijelaskan pada saat kejadian kita normal atau kita terjadi emergency atau masa kritis, semua ada di dalam briefing itu. Jadi kita sebelum terjadi kenyataannya kita udah siap. Oke. Kan banyak awam ini nggak tahu nih jam terbang ya, Son ya. Nah, apa sih maksud dari jam terbang tersebut? Maksud dari jam terbang mungkin ada dua sisi kali ya. Dua sisi dalam artian seperti ini. Jam terbang si pilot tersebut dalam berapa banyak dia jam terbang menguasai suatu seri pesawat tertentu. Contoh misalkan pesawat ATR nih ya. Pesawat ATR yang aku pakai, aku udah berapa jam aku berpengalaman di pesawat tersebut. Itu sering disebut juga dengan jam terbang si pilot itu di seri pesawat itu. Atau di satu sisinya bisa juga bayaran si pilot dalam satu jamnya. Berapa kali sih untuk jam terbang tersebut? Jam terbang tersebut bisa misalkan kita perjalanan dari Jakarta ke Medan, Kuala Namu itu total 2 jam penerbangan. Nah, per 1 jamnya itu dihitung 1 jam. 2 jam berarti 2 jam terbang. Gitu, kira-kira seperti itu. Nah, ini juga penting sih. Kompensasi sebagai pilot pasti oke kan? Kalau oke sih relatif ya, menurut aku ya relatif dalam artian tergantung sudut pandang orang mungkin ya. Tapi alhamdulillah cukup bagi aku. Range-nya tuh berapa sih? Kalau range-nya kira-kira ya, kalau untuk fresh graduate itu di angka kurang lebih, aku nggak bisa nyebut pastinya ya, karena setiap maskapai berbeda. Mungkin sekitar 5 sampai 10 juta. Nah, ini kan udah masuk ke COVID ya, kasus COVID. Nah, gimana sih kondisi penerbangan? Kondisi penerbangan saat ini alhamdulillah udah berangsur membaik ya, dibandingkan awal-awal pandemi di bulan Maret itu sampai bulan Juni, di mana sempat tidak ada penerbangan sama sekali pada bulan April. Kalau untuk sekarang sih semenjak Juli, Agustus, September ini penerbangan mulai berangsur mulai, walaupun belum normal kembali seperti dulu. Oke. Kan teman-teman Sony kan banyak nih yang di PHK. Nah, tanggapan Sony sendiri terhadap teman-teman Sony yang PHK tuh gimana? Nah, kalau untuk tanggapan aku terhadap yang di PHK, alhamdulillah untuk perusahaan aku sendiri belum ada yang di PHK. Mungkin maskapai yang lain aku kurang tahu ya. Oh, iya. Aku pernah dengar sih dari maskapai lain. Kemudian apa sih tantangan pada penerbangan di masa new normal ini? Tantangannya mungkin seperti aku bilang tadi, jumlah penumpang yang masih sedikit, sama kita ngembaliin kepercayaan penumpang untuk bisa terbang kayak dulu lagi gitu loh, tanpa takut harus terkena efek dari pandemi ini. Contohnya misalkan tertular atau yang dapat menghambat lain-lainnya lah. Nah, kalau terbang keluar kota nih, ada persyaratan nggak sih untuk new normal?
new normal persyaratan paling saat ini yang terbaru ya, yang terbaru itu kita harus mengikuti rapid test yang berlaku selama 14 hari, itu aja. Perwakilan nih dari Sony, dukungan kebijakan seperti apa yang diharapkan lo kepada pemerintah? Kalau kebijakan terhadap pemerintah mungkin perwakilan dari perusahaan mungkin itu bukan kapasitas aku untuk menyampaikan ya. Tapi kalau harapan mungkin aku bisa sampaikan, harapan aku kepada pemerintah adalah bisa memberikan lagi kepercayaan terhadap penumpang supaya bisa merasa aman nih saat bepergian. Mungkin dengan langkah pemerintah saat ini yang memberlakukan rapid test selama 14 hari sudah cukup menurut aku. Oke, sekian wawancara kita hari ini dengan pilot Sony Pasadena. Sampai jumpa.